Saya beri contoh. Ayat turunannya. Quran surah keempat, ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Agak pelan-pelan. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Setelah keduanya mengikrarkan diri, mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah. Saya ulang, diubah statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Sebelum menikah disebut dengan syab oleh Nabi. Jamaknya syabab. Ya ma'syarasy syabab, gitu kan? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei para pemuda, kalimatnya syabab yang sudah kuat secara fisik. Ya. Yang nalurinya sudah tajam, punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung, bukan menggunakan kalimat syab lagi, bukan syabab lagi, tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah, kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawwamuna 'alan nisa. Kalimatnya qawwam. Ya. Diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, pelindung, pemimpin itu banyak, Pak. Bu. Ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 kata itu. Misal, pemimpin pelindung dalam hukum tata negara itu disebut dengan rais. Ya, Rais Jumhuriyah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, itu rais. Pemimpin pelindung dalam urusan spiritual, khusus untuk ibadah sholat saja, misal, atau urusan ibadah spiritual disebut dengan imam. Karena itu kalau kita mau sholat, ada imam. Saya belum pernah dengar ada rais sholat. Selalu imam, gitu kan? Misal, pemimpin pelindung yang dekat, kemudian mengayomi, kadang bisa menjadi teman dialog yang meliputi, itu disebut dengan wali. Jamaknya disebut dengan aulia. Lagi rame sekarang, gitu kan? Nah, itu aulia. Ketiga. Tapi kalau Anda ingin menghadirkan pemimpin, pelindung, pengayom dalam konteks yang lebih terbatas, tapi mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya, maka kalimatnya dirubah menjadi qaim, jamaknya qawwam. Seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu, lihat kalimatnya, berubah menjadi qawwam, seakan-akan Allah ingin berkata, dia punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istrinya, dalam saat yang bersamaan semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qawwam. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan siap menerima, ya, siap, ya Allah saya terima nikahnya, seketika fungsi kalimat ini berlaku bagi kita para pria. Ya. Ibu tenang Bu ya, kita bagi yang suami-suami dulu ya, para pria dulu. Langsung berlaku kalimat qawwam di sini, dan pemimpin pertama bukan pemimpin dalam urusan rumah tangganya, pemimpin dalam urusan ibadahnya. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum, seketika berubah jadi imam. Silahkan cek. Antum biasanya ke masjid jadi makmum misal. Sekarang, saking inginnya Allah meningkatkan statusnya dari sholat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, Masya Allah. Tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid, pulang ke rumah biasa sendirian, sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya. Banyak mana pahalanya sholat sendirian atau berjamaah? Bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan menjadi lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum? Keterlaluan kalau jadi makmum juga. Imamnya perempuan. Tidak, pasti imam. Pasti imam. Ya. Makanya lihat, orang-orang yang telah menikah, hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat. Nggak akan turun. Ya. Jadi mustahil ada seorang pria, lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya, maaf, setelah kalimat itu diucapkan, dia tidak siap menjadi imam dalam urusan spiritualnya. Makanya hal yang disiapkan pertama kali bagi seorang yang ingin berakad itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya. Di antaranya paling mudah jadi imam sholat. Turunan kata qawam itu qaim. Turunannya lagi dari kata aqama, yuqimu. Semua kalimat sholat di Quran umumnya dalam bentuk ibadah diawali dengan kata iqamah. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah. Selalu aqim, iqamah. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam, turunan dari situ.
Di seharusnya kalau sudah berumah tangga, Anda bisa menjadi imam, sholatnya lebih baik lagi. Disalah kalau kemudian ada orang berumah tangga, untuk urusan sholat saja dia nggak bisa pimpin. Bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi?